Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan iman, nikmat hidayah yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tambah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari terbaik kita ketika kita hidup di dunia adalah hari terakhir kita menjalaninya ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau di bagian awal buku ini membahas tentang ilmu dan keutamaan ilmu. Karena memang itulah keutamaan dan kelebihan dari agama ini, bahwa agama ini bukanlah dibangun berdasarkan sebuah doktrin yang dipaksakan kepada penganutnya tanpa menyampaikan suatu kebenaran yang masuk akal dan bisa diterima oleh akal dan fitrah manusia. Namun agama ini alhamdulillah dibangun di atas ilmu, yang ilmu itu bersumber dari sumber yang paling benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran yang sangat bisa diterima oleh akal manusia dan fitrah manusia. Karena kebenaran ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita semuanya. Itulah di antara hikmah kenapa wahyu yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra, bacalah. Diperintahkan untuk membaca. Perintah ini untuk beliau, perintah ini untuk penganutnya, untuk kita semuanya. Sedangkan Allah Al-Allamul Ghuyub, zat yang maha tahu akan segala sesuatu, maha tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummi, buta huruf dari lahir sampai wafatnya. Dan ini mengajarkan kepada kita ya ikhwatal iman bahwa membaca adalah hal yang mendasar dalam syariat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah ulang perintah untuk membaca. Membaca atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia yang mengajarkan manusia dengan pena. Disebutkan tentang pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pesan ini mengajarkan kepada kita bahwa adalah aneh jika seorang muslim tidak suka membaca. Adalah sangat memalukan bagi kita jika antum melihat bagaimana sebagian orang-orang di luar Islam, mereka memiliki semangat untuk membaca, mempelajari, mereka memiliki perpustakaan di rumahnya. Namun kita kaum muslimin tidak punya perpustakaan di rumah kita, kita tidak suka baca, kita lebih senang untuk menonton, lebih melihat untuk ringkasan-ringkasan atau potongan-potongan kajian dan ceramah, tapi tidak memiliki buku untuk dipelajari, terutama tentang agama yang itu memberikan keselamatan kehidupan kita dunia dan akhirat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan pertama kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin adalah tentang keutamaan ilmu. Karena memang seseorang tidak akan mungkin menempuh perjalanan agama ini, memahami agama ini dengan benar tanpa ilmu. Segala kegaduhan, kekacauan, perselisihan yang banyak terjadi di kalangan umat ini, baik dari kalangan ulamanya, aktivisnya, sebagian besarnya jika bukan karena salah niat, pasti karena salah ilmu. Niatnya salah bukan karena Allah, tapi karena memperturutkan ego dan semangat, karena meyakini bahwa golongannya, kelompoknya, alirannya adalah musti benar. Maka dengan begitu dia memejamkan mata dari kebenaran yang disampaikan oleh menurut dia kelompok lain, walaupun menurut dia walaupun seharusnya yang dianggap kelompok lain itu bisa jadi orang alim yang sangat luar biasa keilmuannya, seorang ahli hadis, seorang ahli tafsir, dan seorang yang luar biasa keilmuannya, namun karena su'un niyah, karena niat yang buruk, maka dia memejamkan mata dari segala kebenaran tersebut.
atau karena salah ilmu, karena memiliki pondasi, memiliki suatu keyakinan terlebih dahulu, kemudian dia mencari dalil untuk pembenaran terhadap keyakinan yang dibangunnya. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang ingin sampai dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak ada langkah dan cara baginya kecuali dia harus meniti jalan keilmuan. Karena itulah di antara keutamaan ilmu yang nanti insyaallah kita bahas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu ilmu, menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa menuntut ilmu itu memudahkan jalan seseorang menuju surga? Karena modal masuk surga adalah ketika seseorang memiliki pemahaman dan keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agamanya, dan kemudian yang kedua adalah seseorang melakukan amalan dengan benar, ibadah dengan benar, keyakinan yang benar, amalan yang benar. Bagaimana seseorang memiliki keyakinan yang benar, iman yang benar kalau tanpa menuntut ilmu dan belajar? Beramal yang benar. Bagaimana seseorang bisa beramal, beribadah dengan benar, wudunya benar, sholatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar kalau tanpa ilmu? Ya, ini tidak akan terjadi kecuali dengan belajar dan menuntut ilmu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan para ulama, orang-orang berilmu. Di antara manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang berilmu. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran di ayat ke-18, Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, dan para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan dengan ilmunya. Tiada yang berhak disembah kecuali Dia yang maha mulia dan maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala menyebut, setelah menyebut zat yang maha agung dan mulia, Allah menyebut para malaikat. Dan kemudian di antara manusia yang dipilih oleh Allah bukanlah yang memiliki profesi A, B, C, jabatan A, B, C dan sebagainya, tapi wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang-orang yang berilmu yang menegakkan ilmunya di atas keadilan. Ini yang disebut oleh Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang persaksian yang paling agung, persaksian tentang zatnya, tentang Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan ini ikhwatal iman, pertama disebutkan bersamaan dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua diangkat sebagai saksi di dalam permasalahan yang terbesar tentang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena Nabi SAW menyebutkan iman itu 70 lebih cabangnya. Yang tertinggi dari cabangnya iman adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang karena la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Karena la ilaha illallah, Allah menciptakan surga dan neraka. Karena la ilaha illallah, Allah menjadikan adanya yaumul hisab, yaumul mahsyar. Karena la ilaha illallah ditebarkannya catatan amal. Semua keperintah dan larangan, semua itu ditegakkan untuk menegakkan haknya la ilaha illallah. Untuk yang terbesar ini, Allah Subhanahu wa taala memilih para ulama sebagai satu-satunya di antara manusia yang disandingkan dengan zat yang maha agung dan mulia untuk menjadi saksi akan hal ini. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah menyebutkan bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang berilmu beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Allah menyebutkan beriman dan berilmu. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, orang-orang beriman ini bukan cuma sekedar percaya. Karena kalau iman itu hanya modalnya sekedar percaya, maka semua manusia dikatakan beriman. Tapi adalah orang yang beriman yang dibangun imannya atas ilmu.
Iman yang dibangun atas ilmu. Maka seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Dan kemudian beliau menyampaikan firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah perintahkan fa'lam. Pertama yang diperintahkan berilmulah kamu. Baru kemudian setelah itu wastaghfir li dzambik. Kamu beristighfar. Ini mengajarkan bahwa iman tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Dan di antara orang-orang yang beriman dengan ilmunya ini, di antara mereka ada orang-orang yang memiliki level lebih. Ya, walladzina utul ilm, yaitu orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Dan ini juga menunjukkan kepada kita ya ikhwatal iman, bahwa kelebihan iman, kelebihan ilmu yang Allah berikan kepada seseorang adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Utul ilm, yang diberi ilmu, menunjukkan Allah yang memberikan kepada mereka. Ilmu, amal, akhlak, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki seperti harta yang Allah bagikan kepada makhluknya, yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Yang dengan itu ada orang-orang yang dilebihkan oleh Allah dan ada yang diberikan jatah sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Dan tidak ada hak yang terbesar yang Allah berikan, anugerah terbesar yang Allah jatahkan kepada makhluknya, kepada manusia, melebihi jatah ilmu dan amal. Melebihi Allah anugerahkan dia kelebihan ilmu, kelebihan amal, kelebihan akhlak yang Allah berikan kepada seseorang. Sebagaimana kata Imam Malik, innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Allah telah membagi amal perbuatan kepada manusia seperti Allah telah membagi rizki kepada mereka. Ikhwatal iman, juga di antara keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara manusia yang paling takut kepadanya hanyalah orang-orang berilmu. Sebagaimana Allah firmankan di surat Fatir ayat 28. Surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Dan ini mengandung hikmah yang sangat besar. Pertama, Allah menyebutkan yakhsha dari kata khasyah. Dalam bahasa Arab, rasa takut itu umumnya orang menggunakan kata khauf. Itu takut. Yakhaf artinya takut. Tapi ini Allah menyebutkan dengan kata khasyah. Apa bedanya khauf dan khasyah? Ya, sedangkan khauf ini juga harus kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku, kata Allah, jika kalian benar-benar beriman. Namun di dalam ayat ini Allah menyebutkan yakhsha, khasyah. Apa bedanya khauf dan khasyah? Khauf ini takut yang bersifat umum. Takut yang sifatnya umum. Yang setiap orang bisa memiliki rasa takut ini. Walaupun rasa takut itu dibangun atas dasar ikut-ikutan. Sebagaimana anak pernah memberi contoh kepada antum, jika sebagian orang tiba-tiba 15-20 orang berdiri dengan serentak lari tunggang langgang, maka yang lain bakal ikut berdiri lari tunggang langgang walaupun nggak tahu dalil atas dasar apa. Mungkin 15 orang ini berasa ada goyang, ya. Namun yang lain yang tidak berasa goyangan tersebut melihat begitu banyaknya orang yang berdiri dan lari, ikut-ikutan lari. Padahal cuman karena sekedar iseng untuk ngejar lomba untuk ngejar kotak makan siang yang telah mereka siapkan misalnya. Ternyata yang lain kecelik. Ya Allah, subhanallah, salah ini. Salah persepsi. Ini khauf yang muncul karena ikut-ikutan. Tapi khasyah itu adalah rasa takut yang timbul karena dasar ilmu. Rasa takut yang timbul atas dasar ilmu itu khasyah. Maka dari sini kita mengambil pelajaran juga dari ayat ini, dari surat Fatir ayat 28. Bahwa ilmu agama yang dipelajari oleh seseorang yang tidak membuat orang itu semakin takut kepada Allah, dikhawatirkan ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dikhawatirkan apa yang dipelajarinya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka di antara nasihat seorang ibu kepada anaknya, yaitu nasihat dari seorang alim besar, gurunya Imam Malik, yaitu Al-Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Guru ibunya berpesan kepada anaknya, wahai anakku, setiap kamu mencatat atau mempelajari suatu ilmu, tanya kepada dirimu, apakah kamu semakin takut kepada Allah atau tidak? Jika ternyata itu membuat kamu semakin kurang ajar terhadap Allah,
semakin berani terhadap Allah, melanggar syariatnya, ngakalin syariat dan yang semisalnya, ketahuilah itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Tutup, batalkan belajar ilmu tersebut. Karena ilmu semakin didalami seharusnya semakin menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah di antara hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga Aden di akhir surat Al-Bayyinah. Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sebutkan apa? Dzalika liman khasyya. Allah sebutkan kata khasyya, tidak yakhaf atau khauf, tapi dzalika liman khasyya rabbah. Jadi bahwa top level di surga itu diberikan kepada para ulama, orang-orang berilmu yang mereka semakin berilmu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ar-Rum ayat 56, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ilmu atas iman. Surat Ar-Rum ayat 56. Allah mendahulukan ilmu atas iman. Karena iman yang benar tidak akan benar kecuali dibangun atas ilmu yang benar. Dan mereka inilah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemapanan dan kekokohan iman dan ilmu nanti sampai hari kiamat. Bahwa subhanallah, Allah sebutkan di dalam ayat ini surat Ar-Rum ayat 56, wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts fa hadza yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Dan orang-orang yang diberi ilmu dan iman berkata kepada manusia, mereka-mereka yang dianugerahi ilmu ketika di dunia, dianugerahi iman ketika di dunia, mereka di dunia dengan ilmunya mereka mengajak, mereka berdakwah, mereka menasihati, tapi banyak orang tidak mendengarkan nasihat mereka. Nanti pada yaumul mahsyar mereka pun mengingatkan kepada objek-objek dakwahnya yang mereka yang kemarin mendengar dan tidak mendengar, menolak nasihat mereka. Ingat, Allah telah menetapkan kalian untuk hidup di dunia sampai hari kiamat, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz, ila yaumil ba'ts, sampai hari kebangkitan. Fa hadza yaumul ba'ts, inilah kenyataan. Inilah realita yang telah Allah sampaikan dahulu, yang telah dulu saya nasihatkan kepada kalian. Namun kalian tidak peduli. Walakinnakum kuntum la ta'lamun. Namun kalian dahulu tidak mengerti. Kalian tidak paham. Allah sampaikan bagaimana orang-orang berilmu dijadikan oleh Allah hujjah, bukti untuk seluruh manusia, dunia sampai di akhirat. Rasulullah SAW sudah wafat, ma'asyiral muslimin. Yang ada adalah para pewarisnya, orang-orang berilmu, yang mereka ini menyampaikan apa yang diwariskan oleh beliau. Apa warisan beliau? Al-Quran dan sabda-sabda beliau, As-Sunnah. Itulah yang dengan itu kita menyadari siapa para pewaris para nabi dan siapa yang ulama namun bukan pewaris para nabi. Jika ulama menyampaikan apa yang Allah firmankan, yang disampaikan oleh sabda Rasulullah SAW, itulah jelas mereka-mereka yang menyampaikan warisan-warisan Rasulullah SAW. Namun kalau mereka hanya sibuknya menyampaikan katanya, logika, akal, pikiran dan lain sebagainya, dan kemudian sibuk menyampaikan hasil kesimpulan berita yang dia baca, dan ini bukan ulama. Mereka menyampaikan kesimpulan dari akal dan pikiran dan perasaannya. Orang-orang berilmu menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Para ulama adalah menyampaikan apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Juga di antara keutamaan ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah agar ditambahkan sesuatu kecuali hanya satu saja. Mintalah kamu wahai Muhammad kepada Tuhanmu agar ditambahkan ilmu. Itu saja. Tidak mintalah ditambahkan harta, ditambahkan kekuasaan, ditambahkan pengikut dan follower. Tidak. Minta kepada Tuhanmu agar ditambahkan ilmu. Allah berfirman di dalam surat Taha ayat 114. Ayat 114 dari surat Taha, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Tuhanku. Katakan wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan ilmu untukku.
Bukan tambahkan harta atau tambahkan yang lainnya. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkan ilmu. Juga ya ikhwatal iman, di antara keutamaan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah sebut ilmu itu sebagai ruh. Allah sebut ilmu sebagai ruh. Kenapa? Karena dengan ilmu hati itu menjadi hidup. Juga Allah Subhanahu wa taala mensifati ilmu itu dengan cahaya, nur. Karena itu menerangi jalan orang yang menempuhnya. Sangat berbeda orang yang hidup dengan yang mati. Sangat berbeda orang yang berjalan di kegelapan dan dia membawa cahaya yang terang benderang untuk menerangi jalannya, dan orang yang tidak membawa apapun di jalan yang penuh kegelapan ini. Di dalam surat Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari ketetapan kami. Allah sebutkan ilmu ini, Al-Quran ini sebagai ruh, sebagai kehidupan, sumber kehidupan, yang ketika masuk ke dalam hati seorang hamba akan membuat hati itu menjadi semakin hidup. Akan membedakan dengan hati manusia yang lainnya yang mati karena jauh dari ruh ini. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Ingat Muhammad, dulu kamu sebelum terima wahyu ini, kamu tidak tahu apa itu kitab suci, Al-Quran, apa itu iman. Sadari wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mulia karena risalah dan wahyu. Karena wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dahulu kamu tidak tahu apa itu Al-Quran, kamu tidak tahu apa itu iman wahai Muhammad, wahai kaum muslimin. Walakin ja'alnahu nura. Namun kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Yang dengan Al-Quran ini, dengan ilmu ini, kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Kata para ulama, seseorang yang mengikut di belakang Al-Quran, maka dia akan memiliki sumber cahaya yang terang benderang untuk menerangi jalannya. Namun ketika mereka berusaha menentang Al-Quran, setidaknya matanya akan silau atau malah terbakar. Atau malah terbakar dengan kekuatan cahaya Al-Quran yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang berilmu di atas orang-orang yang tidak berilmu. Di surat Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui dalam segala aspek ikhwatal iman, dalam urusan dunia, terlebih lagi urusan agama, urusan akhirat. Tidak sama orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang tidak mengerti. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sangat tidak sama. Ketika seseorang menuju suatu destinasi tertentu dan dia tahu jarak, jalur, kemudian resiko apa yang akan dihadapinya di perjalanan, kemacetan dan yang lain sebagainya, dengan orang yang blank, yang sama sekali tidak tahu. Tidak sama. Padahal menempuh suatu jalan yang singkat. Ya, orang yang dalam jarak yang dekat saja, misalnya dari Kokas kemari misalnya, itu orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti sangat beda. Orang yang belum pernah ke Jakarta, tiba-tiba kamu nanti saya tunggu ya jam 1:30 di Centennial Tower. Tapi orang yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di Jakarta, shock dia bisa kebingungan kemana, jalur apa yang ditempuh dan lain sebagainya. Beda dengan orang yang memang sudah tahu dan biasa. Ini urusan perjalanan pendek dan singkat. Bagaimana perjalanan jauh menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanan akhirat, perjalanan yang jika seseorang salah jalan akan menjerumuskan dia kepada penyesalan yang tidak akan ada akhirnya. Maka tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Juga di antara keutamaan ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu masyarakat, suatu kaum, mereka bertemu di salah satu rumah Allah. Mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran, mengkaji isinya, mempelajari apa hikmah di balik ayat yang mereka pelajari ini. Kecuali malaikat akan turun menaungi mereka. Rahmat kasih sayang Allah akan Allah bagikan kepada mereka, Allah liputkan kepada mereka. Ketentraman Allah tanamkan ke dalam hati-hati mereka. Dan Allah akan menyebut mereka yang ada di majelis ini, di majelisnya Allah di hadapan para malaikatnya. Subhanallah, keutamaan ini diperoleh bagi mereka yang duduk di majelis-majelis ilmu. Beda dengan cuman majelis zikir. Kalau zikir sebetulnya semua hadis atau semua ayat yang menjelaskan tentang keutamaan majelis zikir, maksudnya adalah majelis ilmu seperti ini. Ini majelis zikir. Namun masyarakat kita salah di dalam memahaminya. Dan itu pun juga dijelaskan oleh para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah memiliki sebuah kitab yang fenomenal, yaitu Al-Adhkar, kumpulan kitab-kitab zikir. Di awal-awal buku beliau menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan majlis zikir. Kata beliau, majlis zikir adalah majlisul halali wal haram. Majlis tentang halal haram, majlis ilmu. Karena kalau cuma orang itu menganggap majlis zikir itu ketika rame-rame berzikir berjamaah, itu majlis zikir. Apa yang diperoleh oleh mereka? Yang mereka ini sebelum kajian nyalain rokok, di tengah kajian juga sama, mengakhirinya dengan begitu. Kemudian tidak sedikit dari mereka ketika mereka yang biasa dengan suatu maksiat tertentu, entah nyanyian dan musik, entah menonton yang haram, entah ini dan itu, sebelumnya melakukan itu, sesudahnya melakukan itu. Mudahnya ahli zikir yang seperti itu sampai tua tidak ada tambahan sama sekali rasa takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak semakin membuat dia semakin kenal akan yang halal dan yang haram. Tidak membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal Allah. Dan kemudian mereka dari muda sampai tua, sampai wafat, ganti generasi, hanya mengembangbiakkan majlis zikir dengan pemahaman yang salah seperti ini. Majlis zikir yang benar adalah seperti yang kita pelajari. Kita bertambah wawasan kita, bertambah ilmu kita, bertambah iman kita. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi yang lainnya yang disampaikan oleh para ulama, insyaallah kita akan membahasnya pada kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang kita pahami ini ikhwatal iman semakin memotivasi kita untuk semakin kenal agama kita. Karena hanya ini saja yang menyelamatkan kita. Antum ketika dengan segala kesibukan dunia yang antum lakukan, jalani, ketika semakin kenal syariat saja, apa sih transaksi-transaksi halal haram, itu saja misalnya, bahwa syariat Islam mengharamkan transaksi yang mengandung unsur riba. Syariat mengharamkan transaksi yang mengandung unsur gharar, yaitu ketidakjelasan, beli kucing dalam karung. Walaupun janjinya luar biasa, ya, walaupun janji ini investasi yang dahsyat. Anda menanam sekarang, nanti ROI-nya sekian persen. Dan ini begini, begitu, jaminannya begini dan begini sebagainya. Uangnya, emasnya ada di Swiss dan lain sebagainya. Dengan banyak tipuan-tipuan yang banyak di masyarakat kita. Sehingga sejumlah investasi bodong yang menawarkan ini tiba-tiba berita. Terakhir apa? Indosuria, 150 triliun. Subhanallah. Begitu gampangnya. 150 T hilang dari masyarakat kita. Namun orang muslim mukmin yang berakal telah diberi kunci oleh Allah dalam syariat ini supaya aman dari hal-hal yang seperti ini. Semua transaksi semenggiur apapun, kalau mengandung riba, mengandung gharar, hal yang tidak jelas, mengandung unsur kezaliman, mengandung unsur maisir, judi, seindah apapun janji yang disampaikan, tutup. Pasti itu mengandung kezaliman dan pasti memberikan kerugian sekarang atau nanti-nanti. Ini sekedar urusan dunia yang antum sibuk dengan hal ini. Bagaimana kalau kita tahu urusan agama ini lebih dalam, tentang akhirat kita, tentang hati kita, tentang ibadah kita kepada Allah. Itu akan jauh memberikan ketenangan ke dalam diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwatal iman, aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.